Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PPKN dari Universitas Prima Graha. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan praktek mengenai tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Adapun metode yang akan saya gunakan yaitu CTL. Nah, yang dimaksud dengan CTL itu adalah pembahasan materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan modelnya yang akan saya gunakan yaitu model role playing. Nah, nanti pada saat praktek kita akan ada permainan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pengenalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini jam ibu bukan di kelas ini? Iya, Bu. Ya. Gimana kamunya? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya kan? Iya. Sebelumnya udah ada yang kenal belum sama ibu, namanya siapa? Belum kenal ya, memang kita tuh baru pertama ketemu ya. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Yang di belakang, halo. Namanya siapa yang di belakang? Ridwan, ganteng banget Ridwan. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama ibu itu Ibu Neneng. Ibu tinggal di Palwates. Ada yang tahu nggak Palwates di mana? Tahu. Ada ya, ada yang tahu ya. Yaudah, nanti kalau ada apa-apa nanti mampir aja ke rumah ibu ya. Nggak ada yang tanyakan kan? Kalau yang belakang namanya siapa yang ini? Rapli. Oh, Raprinya malu-malu ya. Katanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bener gak sih? Benar. Bener nggak? Jadi kalian pengen kenal nggak sih lebih dekat sama ibu gitu? Pengen ya? Ini namanya siapa? Bisa. Bisa. Ini? Siapa? Pendiam banget ya. Idaman. Ini? Intan. Ini? Yang belakang, halo. Namanya siapa? Yang satunya? Rapli. Ini yang satunya kakak Kiki. Kalau ini yang ujung yang pakai baju hijau? Rehan. Oh, Rehan. Ini mana? Teman-teman, sebelum belajar ya marilah kita berdoa. Untuk KM-nya siapa KM-nya? Kiki. Kiki. Ya, Kiki silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap tempat duduk. Siap. Salam sama ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pintar. Baiklah teman-teman semuanya, adik-adik ya, pada pertemuan pertama ini ibu akan langsung ke materi ya, karena memang kita tuh harus belajar gitu. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini? Nah, di sini ibu akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya ada yang tahu nggak hak itu apa sih? Hak, ini punya saya gitu. Apa itu hak? Kalau hak dan kewajiban berbeda. Hak itu apa coba? Ada yang tahu nggak hak? Seperti Nih ya.
Nah, di sini ada pengertian di mana katanya hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Nah, yang dinamakan dengan hak itu sesuatu yang melekat pada diri kita ya, hak kita tuh apa coba? Hak mendapatkan Jika Nah, ini kalian tuh sekolah tuh ini hak kalian gitu kan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, terus mendapatkan apa lagi? Kesehatan ya. Terus yang kewajibannya ada yang tahu nggak? Kewajiban. Nah, di sini ada pengertiannya bahwasanya kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kewajiban itu, yang namanya wajib itu berarti harus ya. Karena tadi Ibu mengatakan bahwa hak kita itu mendapatkan pendidikan. Jadi, kewajiban kita sebagai pendidik itu harus apa? Nah, belajar. Jadi jangan sampai kita nggak belajar. Kalau misalkan bodoh, nantinya siapa yang malu? Diri kita sendiri. Jadi harus belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang kedua. Nah, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, di sini bahwasannya Pancasila berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu panca yang artinya ilmu dan sila artinya asas. Nah, Pancasila juga merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, serta nilai Pancasila juga, ingat nih, nilai Pancasila itu dikategorikan dalam tiga kategori. Yang pertama nilai apa coba? Nah, nilai dasar. Yang kedua, nah, nilai instrumental pinter. Yang ketiga, nilai praktis pinter. Selanjutnya yaitu, nah, kan tadi udah menyebutkan ya ketiga kategori yang dimana memang ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai dari ketiga itu apa namanya berturutan atau bersusun gitu, yang dimana untuk nilai dasar itu ada 5. Apa coba? Pancasila tuh yang 5. Yang pertama 1, ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil dan 3, persatuan Indonesia. 4, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini apa semua kan untuk Pancasila? Hafal ya, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nah, yang dimana tadi kan disebutkan ya oleh teman-teman ya, oleh adik-adik bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kewajibannya itu kita nih ya sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, kita tuh harus bisa bertoleransi. Apa sih toleransi? Menghargai perbedaan agama. Nah, jangan sampai ketika kalian melihat yang non muslim gitu ya, jangan sampai diledek. Jadi kita tuh harus saling menghargai. Terus yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya itu mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta mendapatkan jaminan dan perlindungan. Nah, sudah tadi Ibu jelaskan bahwasanya kita itu berhak mendapatkan perlindungan yang adil ya, tidak boleh pandang bulu gitu kan ya, membeda-bedakan. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, di sini contohnya yaitu rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Artinya, ketika kalian nih menolong misalnya Nisa ya, nolong Sipa, jangan sampai Nisa itu minta imbalan gitu loh kepada Sipa ya. Jadi harus dalam hati nurani, harus ikhlas. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya itu hak kebebasan berpendapat, berorganisasi serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi kita tuh mempunyai hak loh dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kayak misalnya organisasi, kan di SMP ada OSIS ya. Nah, itu hak kalian gitu loh mengikuti atau memasuki suatu organisasi OSIS tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman udah umur 17 tahun, nah teman-teman bisa ikut
berpartisipasi dalam pemilihan umum kayak misalkan pemilihan lurah, bupati gitu ya, presiden. Nah bisa itu kalau misalkan teman-teman nanti kalau umurnya tuh udah 17 tahun, pinter. Nah yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu memberi pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih dan berlaku adil terhadap teman. Nah, jangan sampai tadi Nisa sama Sipa tuh jangan pilih kasih gitu kalau menolong. Misalnya Sipa lagi kesusahan, Nisa gak mau nolongin, itu gak boleh kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang dimana di sini yang pertama itu kemerdekaan memeluk agama. Nah, di sini ada pasal 29 ayat 2 bahwasanya setiap warga negara berhak memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya gitu kan. Dalam agama Islam pun tidak dipaksakan gitu kan, harus sesuai dengan kepercayaannya gitu kan, sesuai dengan diri masing-masingnya gitu. Yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan, di mana di sini ada pasal 31 ayat 1 dan 2. Nah, dalam isi pasal 1 dan 2 itu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah itu wajib membiayai. Makanya kalau misalkan teman-teman punya cita-cita nih tapi memikirkan soal ekonomi orang tuanya gitu ya. Sipa pengen cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Terus ini namanya siapa? Intan pengen jadi apa cita-citanya? Dokter. Bagus banget ya. Nah, di sini tuh tidak ada yang namanya yang namanya tuh apa ya? Kendala gitu mengenai pendidikan karena memang pemerintah sudah menyediakan yang namanya beasiswa. Nah, jadi untuk teman-teman adik-adik kalau misalkan punya cita-cita nih pengen jadi guru, dokter, polwan, apapun itu jangan sampai minder karena keadaan ekonomi keluarga. Jadi tugas teman-teman sekarang itu fokus belajar, harus bisa menjunjung tinggi apa? Keluarga ya, pinter. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dan nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, ada yang mau baca nggak di sini nih maksud dari nilai-nilai praktis itu? Apa sih nilai praktis? Coba dibaca. Siapa mau Sipa atau siapa? Perundang-undangan yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara yang memiliki sikap positif. Nah, jadi nilai-nilai praktis itu tadi jabaran dari nilai-nilai dasar ya, yang dimana memang untuk nilai praktis ini dia menentukan gitu ya segala aktivitas yang kita lakukan itu diatur oleh undang-undang yang dimana ini dilakukan karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu diatur dalam nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi ya. Akan tetapi yang kita lakukan itu khusus kepada hal yang memang itu positif atau bersifat kebaikan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Wah, kayaknya ini kasus gitu kan ya. Nih apa aja sih gitu kan penyebabnya gitu. Penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran warga negara. Yang dimana ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua penyalahgunaan kekuasaan. Jadi memang saat ini juga gitu kan karena memang terjadi pelanggaran gitu. Itu karena ketidaktegasan para penguasa atau para pejabat-pejabatnya ya, sehingga itu terjadilah timbul pelanggaran terjadilah timbul pelanggaran yang memang di luar aturan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak warga negara, yang dimana di sini adalah proses penegakan hukum yang belum optimal. Nah, masih terjadinya tindak kekerasan. Jadi karena memang kadang ada petugas yang memang kurang tegas gitu kan dalam bertindak atau bertugasnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran kayak misalkan kekerasan ya,
Mungkin teman-teman bisa sering lihat kali ya di berita gitu kan, kekerasan, terus apa lagi? Narkoba, ya bener nggak? Iya, terus yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini ada melanggar aturan lalu lintas, tidak membayar pajak pada negara. Nah, ini perlu kita ketahui gitu, bahwasanya kita tuh kalau misalkan mengendarai motor, ini udah pada bisa bermotor nggak? Udah pada bisa belum bawa motor? Udah ya, sebagian udah, sebagian belum. Nah, jadi kalau misalkan kita nih lagi mengendarai motor, ada lampu merah, jangan sampai diterobos. Nah, coba kalau misalkan diterobos, bakal terjadi kayak gimana? Tabrakan. Nah, tabrakan ya, terus ditilang, ada CCTV katanya. Nah, jadi kita tuh jangan sampai seperti itu ya, apalagi kitanya udah sekolah pendidikan. Terus kita juga wajib membayar pajak. Untuk apa sih pajak itu? Nah, pajak itu uangnya tuh untuk kita sendiri, sama aja untuk kayak misalkan pembangunan jalan gitu kan, sarana prasarana yang kita gunakan itu, ini adalah dari pajak. Nah, selanjutnya yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena tadi udah dipaparkan ya apa pelanggaran-pelanggarannya. Nah, bagaimana sih agar tidak terjadi hal seperti itu ya? Nah, yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Nah, yang tadi Ibu katakan, karena memang para pejabat itu kadang kurang optimal ya dalam bekerjanya. Nah, maka dari itu pemerintah itu harus mengoptimalkan para pejabat yang sedang memiliki jabatan gitu kan, atau kekuasaannya jangan sampai disalahgunakan. Nah, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Sama kayak tadi. Yang kedua yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini ada kepolisian melakukan pelayanan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Nah, jadi polisi itu harus bisa mengayomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu lembaga peradilan melakukan perannya menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi kalau misalkan nih ada yang menjadi kalau misalkan kuliahnya di hukum, pasti nanti belajarnya itu tentang persidangan, pengadilan. Nah, kalau misalkan jadi jaksa, nanti jangan sampai memihak atau pandang bulu, tidak real gitu kan, menyatakan A tapi aslinya B gitu. Jadi harus sesuai dengan tindakan yang berlaku ya. Jangan sampai kita tuh ada rasa pula pilih, atau yang sebutnya pilih kasih kalau misalkan disebutnya di sini ya. Nah, selesai. Sekian, terima kasih. Nah, dari penjelasan yang Ibu tadi jelaskan, bagi teman-teman ada yang ditanyakan nggak dari hal ini? Materi yang tadi Ibu sampaikan. Izin bertanya, gimana cara menghadapi seseorang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Namanya siapa? Sipa ya. Tadi Sipa bertanya, katanya Ibu bagaimana sih Cara menghadapi seseorang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Cara menghadapi seseorang yang memang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, jadi kalau misalkan nih Sipa tuh ngelihat kayak siapa nih namanya nih? Rija nih. Kalau misalkan Sipa ngelihat Rija itu nggak bisa nggak bisa menghargai pendapat orang lain gitu ya. Nah, tugas Sipa itu wajib mengasih tahu kepada Rija. Dengan cara apa ngasih taunya gitu. Nah, biasanya itu pertama dengan teguran lisan dulu. Nah, kalau misalkan Rijanya langsung mikir, langsung paham, oh iya emang ini penting banget gitu kan cara menerapkan nilainya Pancasila itu. Yang pertama itu harus ditegur secara lisan, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik ya. Jangan sampai memang menggunakan kata-kata yang kasar gitu kan. Nah, karena memang dari nilai Pancasila itu kan ada 5 ya, ketuhanan yang Maha Esa kan, tadi harus bertoleransi kan. Yang kedua tuh apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, jangan membeda-bedakan.
terus Persatuan Indonesia. Nah, meskipun nanti si Sipa kemana gitu kan, pergi gitu kan ke luar negeri gitu kan. Nah, meskipun beda suku, budaya, ras, Sipa harus bisa terus yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau misalkan si Riza pengen ikut masuk organisasi terus Sipa nggak boleh, kamu mah nggak pantas, nah nggak boleh gitu. Tetapi kalau misalkan sesama teman itu harus saling mendukung ya, mendukung, benar ya, bagus. Terus itu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi jangan sampai ada yang namanya pandang bulu ya, jangan sampai pilih kasih. Jadi harus adil. Kalau misalkan mau membantu jangan sampai nggak mau sama si itu mah jelek katanya, jangan sampai itu ya. Jangan sampai kayak gitu sifanya. Jadi harus semuanya, mau cewek, mau cowok, mau ganteng, mau enggak gitu ya, harus dibantu. Siapa sih Sipa pacarnya? Mahfud. Nggak ada ya. Terus ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ya, siapa namanya? Nisa. Oh, Nisa mau bertanya apa? Bagaimana agar kita mampu bertoleransi terhadap seseorang yang memang berbeda agama? Tadi tuh dari pertanyaan Sipa juga masih nyambung sih ya. Nah, kita tuh emang itu maksudnya kalau nilai-nilai dasar yang pertama ya. Apa coba yang pertama tadi, Pancasila? 1. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam di negara kita ya, negara Indonesia itu ada berapa agama coba yang udah disahkan atau diperbolehkan? Kayak Islam ya, Hindu, Buddha gitu kan. Nah, itu kan di Indonesia yang disebutnya Tuhan itu, yang dimaksud dengan Tuhan itu umum. Kalau kita kan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kalau misalkan agama-agama lain mereka juga punya tuh Tuhan. Jadi Tuhan itu yang disebut Tuhan itu umum ya untuk semuanya. Tapi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sih agar kita bisa gitu kan menghargai gitu. Nah, ketika teman-teman menghadapi atau berkunjung atau melihat gitu kan dalam situasi yang memang mempunyai teman yang berbeda agama. Nah, ketika waktu sholat misalnya ini ya contohnya, nah teman-teman itu bilang aja mau ini dulu melaksanakan kewajiban. Nah, nanti juga yang nonis itu atau non Islam itu memahami keadaan kita karena memang kita berbeda agama. Jadi kita juga kalau misalkan mereka mau beribadah, kita juga harus menghargai, jangan sampai kita melarangnya gitu kan. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nah, Ibu nanti ada sedikit hadiah ya. Ibu ada hadiah nih, ada punya hadiah. Tapi Ibu mau ngasih permainan, mau nggak? Mau, benar? Ya, permainan ya. Nanti kalian nih dari sini nah nih potong bebek asap ada bisa nggak? Jadi potong bebek asap bisa nggak? Bisa ya? Harus bisa lah, masa enggak? Coba dari Nisa nih. Nah ini ya Nisa ya. Ini dioper ya. Potong bebek sambil gini. Bangsa dikuali, mama minta dansa 4 kali. Sekarang ke kiri, sekarang ke kanan. Dioper, ayo. Ambil rambut, dikejar orang siapa? Ipan. Namanya? Ipan. Oh, Ipan dapat hadiah ya nanti ya. Nanti setelah ini Ipan dapat hadiah nih. Tapi Ibu kasih pertanyaan dulu, oke? Ya. Ada pertanyaan. Kan Ibu Iya. tadi sudah menjelaskan yang mengenai nilai-nilai Pancasila ya, yang dimana dikategorikan 3 bagian ya. Apa sih jawabannya? Apa tadi? Ada yang bisa nggak? Nilai dasar, nilai instrumental, Heeh. nilai praktis. Oh, siapa namanya? Oh, tepuk tangan buat Sipa. Nanti setelah keluar dari pembelajaran Ibu, nanti Sipa ke Ibu ya. Ada hadiah di belakang, tenang. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada nih. Nah, sebelumnya Ibu ini dulu, absen ya? Belum di absen ya? Belum kan?
Absen dulu lah. Nih. Om Dikuan. Siti Fatimatur Rahmah. Itu Jahro. Oh, Jahro ya. Siti Fatimatul Jahro, ada nggak? Oh, Siva, ya hadir ya. Nisa, hadir. Mila, kenapa? Lagi pergi, izin ya? Ada suratnya nggak? Nggak ada, jadi kalau misalkan izin nggak tanpa surat, kita dialfakan gimana? Sepakat nggak? Alfa. Iya ya, karena tidak ada keterangan gitu kan, karena tidak ada surat alfa ya. Terus Rizka, Alfa. alfa ya, tidak ada keterangan. Irfan, Hadir. oh ini Irfan hadir. Inilah bukan Irfan, badan. Kita Mas Samuti. Rizky, Samuti tuh. ada nggak Rizky? Yang mana Rizky? Nah, Samuti. Ah, Rizky. Intan, hadir, cantik, Intan cantik. Kapri, hadir. Fajri, Hadir. oh di ujung Fajri. Rizatul Aulia, ada yang mau absen nggak? Hidung. Ini Dikuan. Dikuan. Siapa? Muhammad Dikuan. Udah, ada lagi nggak? Kevin Al-Fatih. Kevin. Ini pacarnya Rija. Ay, nggak boleh pacaran ya, masih kecil ya. Ibu aja kayak belum pacaran, masih single. Iya. Jadi setelah udah di absennya ya. Nah, ibu ada oleh-oleh buat teman-teman semuanya. Coba hitung. Berisik mohon perhatian. Aneh iya dong. Ya, jangan berisik ya. Nih, ibu nanti ada oleh-oleh lagi. Nanti hitung sampai 2. Nanti udah 2 balik lagi ke 1, ngerti nggak? Kayak 1 2 gitu ya. Nah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 2 1 2 Dua. 2 ya. 1 ya. Nah, tadi coba angkat tangan yang nomor 1. Yang nomor 1 sebelah sini duduknya, pindah. Yang nomor 1 sini pindah duduknya. Yang nomor 2 sebelah sini. Nyapong alas nyapong. Iya, nomor 2. Iya nomor hiji ya. Nomor 1 di sebelah sini. Mana? Ini nomor 1. Ini nomor berapa? Dede. 2. Nomor 2. Ini nomor 1. Sini nih sebelah sini nomor 1. Jadi ibu punya oleh-oleh ya. Kelompok 1. Ketuanya siapa? Irfan lah cowok, masa cewek. Iya. Irfan. Oh iya Irfan Irfan. pegang nih. Irfan. Kelompok 1. Irfan. Kelompok 2. Siapa ketuanya? Kiki. Kiki. Kelompok 2. Kiki mau. Ketuanya Kiki. Kiki. Rizki. Kayak beda pada. Nih Kiki. Kiki. Nah itu kan udah dipegang nih ya sama teman-teman semuanya ya. Karena waktunya ada kurang lebih 5 menit lagi. Jadi teman-teman ibu kasih tugas bikin cerita. Ceritanya itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan apa nih siapa namanya Irfan gitu. Irfan adalah seseorang yang tekun dalam agama gitu ya. Jadi kan Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, bener nggak? Ya kan. Nah itu nanti dibikin cerita sama kalian, ngerti nggak? Kiki ngerti nggak sebagai ketuanya? Ngerti ya? Nih untuk pulpennya nih, kerjakan aja sebisanya. Nih, sana rundingin bikin lingkaran. Nih, ayo bikin lingkaran. Ya madang diuk be. Belekan be ai.
di ini bareng-bareng sama temannya, ayo. Bareng-bareng. Ada waktunya 5 menit lagi ya. Yo, diskusi kecil. Nah, kalau ada yang nggak ngerti di ini mana? Nih ketuhanan yang Maha Esa. So, kan nilai ini Pancasila kan ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak apa-apa. Goreng deh, ngestin. Ini cari kanan be. Nah, kalau ada yang belum paham di ini ditanyakan. Kalau misalkan Irfan adalah seseorang yang tekun agama, ia pun gitu, dia dalam gotong royong gitu kan, itu masuknya ke ini ke nilai keempat kan. Kiki seseorang yang tekun dalam melaksanakan kewajibannya gitu. Apa aja? Bikin cerita yang dinilai-nilai. Ya, terus. Diskusi sama teman-temannya. Mana petis? Kiki seseorang yang tekun dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya seperti itu. Nah, kan itu masuk ke nilai yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, dia juga seseorang yang baik hati gitu, suka menolong terhadap sesama terus terhadap temannya. Belajar. Ana udah belum? Masih banyak nggak? Masih banyak ya. Ini udah. Ini udah belum? Udah semuanya segini doang. Segini doang. Yaudah yang belum selesai, ibu kasih waktu nanti besok kumpulin di meja ibu ya. Ya Sipa ya. Oh di Sipa tanggung jawabnya ya sama Kiki nih. Ya udah rapi lagi barisnya. Kita waktunya udah habis nih, istirahat ya. Kalian juga lapar kan? Lapar nggak kalian? Pasti lapar lah. Ibu juga lapar. Jadi kita simpulkannya dalam pembelajaran kali ini bahwa halo Kiki, jangan ngobrol ya, kita mau tutup nih. Udah rapi belum? Dan ibu simpulkannya dalam pembahasan kali ini bahwasanya dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ada beberapa tadi ya, yang dimana memang kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang baik ya. Jangan sampai kita mengingkari hak-hak yang memang sepatutnya dimiliki oleh orang lain ya. Jangan sampai kita juga mengingkari kewajibannya. Kalau misalnya kita belajar ya waktunya belajar gitu, itu kewajiban kita. Nah dalam materi ini pun dapat dikategorikan dalam 3 tadi itu Pancasila ada 3 apa katanya, nilai-nilai dasar ya, nilai instrumental, terus satu lagi nilai praktis, pinter. Nah mungkin hanya itu yang ibu sampaikan, dapat ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti jangan lupa ya Sipa ya, PR-nya ya nanti besok kumpulin di meja ibu. Pagi-pagi nggak apa-apa, jam berapapun. Ibu pulang tuh jam 5 sore. Ya, oke? Jangan sampai telat.
Yaudah, yang mau istirahat silahkan. Ya.